Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua? Pernahkah kita membayangkan sehebat apapun keahlian teknis seorang siswa SMK, jika ia tidak mampu mengelola emosinya, tidak percaya diri, atau bahkan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, maka keahliannya tidak akan berkembang secara optimal? Inilah yang mendorong saya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional yang bukan hanya membentuk siswa menjadi kompeten, tetapi juga berkarakter kuat dan siap hidup di tengah masyarakat nantinya. Saya Widyaningrum Dwi Aryani, mahasiswa PPG Agribisnis Perikanan Universitas Pancasakti Tegal, akan memaparkan artikel best practice dari hasil PPL yang saya lakukan di SMK SUPM Negeri Tegal dengan topik pembelajaran sosial emosional dalam konteks pendidikan, kejuruan mewujudkan lingkungan belajar yang berorientasi karakter. Kita ketahui bahwa siswa SMK tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi secara sosial dan emosional di dunia kerja nantinya. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa masih kesulitan dalam mengelola emosi, menjalin komunikasi yang sehat, bahkan menghadapi tekanan sosial. Hal ini mengindikasi pentingnya integrasi pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah, khususnya di SMK. Karena itu, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas 10 APPLA SMK SUPM Negeri Tegal yang bertujuan untuk membantu siswa membangun karakter, meningkatkan kesadaran diri, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merujuk pada 5 kompetensi utama yang dikembangkan oleh Kessel. Dan yang pertama yaitu ada kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi serta kekuatan diri. Dan yang kedua yaitu pengelolaan diri, di mana mencakup kemampuan mengendalikan emosi dan mengatur perilaku dalam situasi yang menantang. Dan yang ketiga yaitu kesadaran sosial, di mana kemampuan untuk merasakan empati dan memahami perspektif orang lain. Dan yang keempat yaitu keterampilan hubungan atau relasi, di mana siswa tersebut dapat membangun dan menjaga hubungan sosial yang positif. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya bertempat di SMK SUPM Negeri Tegal kelas 10 APPLA dengan lama pelaksanaan 45 hari, yaitu sejak 23 Januari sampai dengan 20 Maret 2025. Untuk mengkaji penerapan PSE di kelas, saya menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi kelas, wawancara mendalam dengan siswa, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Untuk subjek utama penelitian ini yaitu siswa kelas 10 APPLA yang secara aktif mengikuti pembelajaran dengan pendekatan sosial emosional dengan fokus mengamati perubahan sikap, keterlibatan siswa, dan interaksi sosial selama pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan secara efektif di SMK melalui peran aktif guru sebagai fasilitator, di mana guru memfasilitasi kegiatan seperti bermain peran atau disebut role play, diskusi kelompok, serta refleksi emosional yang membuat siswa lebih terlibat secara afektif dalam proses belajar, dan siswa mulai menunjukkan kemampuan dalam mengenali perasaan mereka, memahami perspektif orang lain, dan menyelesaikan konflik secara lebih sehat. Selain itu, suasana kelas juga menjadi lebih inklusif, terbuka, dan mendorong komunikasi yang sehat antara siswa dengan guru. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional sangat penting dalam pendidikan kejuruan, karena mampu menumbuhkan karakter, meningkatkan empati, dan memperkuat keterampilan sosial siswa. Dukungan pelatihan untuk guru serta integrasi PSE dalam rutinitas pembelajaran sangat diperlukan agar implementasinya lebih optimal. Saya juga berharap hal ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah kejuruan lainnya untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih positif dan berorientasi karakter. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.